Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan mahasiswi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelompok 13 dengan saya Tiara Andrea Erdifileta NIM 24021040235. Saya Agelsya dengan NIM 24021040237. Saya Lisa Ainurrahma dengan NIM 24021040242. Dan saya Talita Natani Alberta dengan NIM 240210402002. Sastra Indonesia telah mengalami transformasi wacana yang signifikan sepanjang sejarahnya. Jika pada masa lalu, karya-karya sastra banyak berorientasi pada semangat perjuangan, nasionalisme, dan pembentukan identitas bangsa, maka dalam perkembangan mutakhir, tema-tema tersebut bergeser ke ranah yang lebih personal dan reflektif. Para penulis kini lebih leluasa mengekspresikan pengalaman individual, pencarian jati diri, dan refleksi atas realitas sosial yang kompleks. Kritik terhadap kanon sastra lama pun mulai muncul, terutama terhadap pandangan bahwa sastra klasik bersifat elitis dan kurang merepresentasikan keragaman budaya serta pengalaman masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Sastra perempuan, sastra LGBTQ+, serta karya dari komunitas etnis atau daerah tertentu mulai mendapat perhatian lebih luas. Fenomena ini menandakan bahwa sastra Indonesia semakin terbuka terhadap keberagaman perspektif dan pengalaman hidup, sekaligus menjadi medium untuk menyuarakan keadilan, inklusivitas, dan hak untuk diakui. Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia sastra. Sastra tidak lagi terbatas pada halaman-halaman buku cetak. Kini, karya sastra hadir dalam bentuk e-book, aplikasi baca seperti Wattpad, Storyal, Noveltoon, atau Vizonovel, bahkan melalui media sosial dan blog pribadi. Fenomena ini melahirkan bentuk baru yang dikenal sebagai sastra siber. Dalam bentuk ini, karya sastra bisa berbentuk puisi visual, fiksi interaktif, atau narasi yang tersebar dalam potongan, status, dan video pendek. Perubahan ini bukan sekedar soal bentuk, tetapi juga menciptakan hubungan baru antara penulis dan pembaca, yang kini bisa berinteraksi langsung dan memberikan respon secara instan. Seiring dengan terbukanya ruang publik sastra, kita juga menyaksikan pertumbuhan pesat sastra populer, seperti karya-karya dengan tema ringan, gaya bahasa sederhana, dan cerita yang menghibur kini mendominasi berbagai platform. Sastra menjadi lebih mudah dikonsumsi, bahkan banyak diantaranya diadaptasi ke dalam bentuk film, serial, atau podcast. Namun, perkembangan ini tidak lepas dari kritik. Komersialisasi seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap kualitas sastra. Ada kekhawatiran bahwa kejaran pasar dan popularitas akan mengorbankan kedalaman makna serta nilai estetika sastra itu sendiri. Perdebatan antara sastra serius dan sastra hiburan menjadi salah satu wacana penting dalam diskusi sastra mutakhir. Perubahan dalam dunia sastra Indonesia adalah refleksi dari perubahan zaman itu sendiri. Sastra kini tidak hanya berkembang dalam tema, tetapi juga dalam bentuk dan ruang edarnya. Keberagaman identitas dan suara baru telah memperkaya narasi sastra Indonesia, menjadikannya lebih inklusif dan relevan dengan kondisi sosial kita hari ini. Digitalisasi membuka peluang yang sangat besar
baik bagi penulis untuk berekspresi maupun bagi pembaca untuk mengakses karya-karya yang sebelumnya sulit ditemukan. Namun di tengah peluang itu, kita tetap perlu menjaga kualitas dan tanggung jawab etis dalam berkarya. Sastra bukan hanya soal populer, tapi juga soal makna yang ditinggalkan. Sastra Indonesia hari ini sedang bergerak, tumbuh, bertransformasi, dan dalam setiap kata, setiap layar, serta setiap suara yang terangkat, Kita semua adalah bagiannya.